Ya, untuk analisis menggunakan T-square yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi seperti ini ya untuk datanya. Nah, yang kita gunakan di sini adalah analisis cross tab T-square. Jadi data ini, nah ini ya, data ini kita rubah dulu. Yang tadinya kan bentuknya seperti ini ya, poin-poin seperti ini kita rubah menjadi angka seperti ini. Nah, untuk berubah jadi angka, untuk kriterianya adalah seperti ini ya. Nah, ini untuk kriterianya, dan untuk rumusnya nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah untuk rumusnya ya, rumus merubah dari sini, dari kata ini menjadi angka. Itu bisa diikuti. Nah, di sini ada kodenya ya. Jadi untuk tidak pernah ini diberikan kode 1, kemudian pernah kode 2. Untuk kuesioner yang ini ya, berapa kali dalam sebulan. Nah, ini kan ada 5 kriteria. Nah, itu juga sama di kode, dibikin coding seperti ini. Kemudian untuk yang kuesionernya ya ini ya, itu ada 5 kategori seperti ini. Di sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Nah, ini adalah kodenya 1 sampai dengan 5. Nah, karena ini menggunakan T-square ya, jadi datanya itu setelah dikodingkan itu tidak bisa langsung diolah, jadi harus kita rubah dulu ke bentuk kriteria seperti ini. Nah, untuk membentuk kriteria seperti ini, ya di sini saya sudah buatkan ya perhitungannya. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah kita buat codingnya terlebih dahulu seperti ini, coding. Nah, setelah dikodingkan kita jumlahkan total skornya seperti ini. Kita jumlahkan total skornya dari masing-masing variabel. Selanjutnya adalah setelah dijumlahkan kita buat perhitungan persentase skor. Nah, persentase skor ini di sini kita menghitung merubah ya dari total ini ke bentuk persen. Nah, persentase. Nah, persentase ini dihitung dari berapa nilai maksimum yang dapat dihasilkan dari suatu variabel. Nah, seperti ini. Contoh untuk yang frekuensi penggunaan. Nah, ini kan ada di sini ada 7 ya. Ada 7 dan ini adalah nilainya. Nah, ini ditotalkan itu ketemu nanti di sini. Nah, totalnya itu adalah nilai maksimalnya ada 17. Jadi kalau misalkan ini ya. Nah, ini total penggunaan ini nilainya 17, maka hasilnya akan 100% di sini ya. Jika ini 17 maka di sini 100% dan begitu seterusnya. Nah, ini di sini ada rumus untuk pembagian dan membentuk nilai persennya seperti apa. Jadi total skor yang maksimal dibagi dengan total skor dikali 100. Nah, ini hasilnya seperti ini, persentase. Kemudian setelah dirubah menjadi persen ya, dari persen kita rubah ke skor kriteria. Nah, ini adalah persen, kita rubah ke kriteria. Nah, untuk rubah kriteria ini sudah saya buatkan di sini ya, untuk kriteria persentasenya. Jadi 0 sampai 70 atau di bawah 70% itu adalah kriteria rendah ya. Kemudian sedang itu adalah 71 sampai 80. Kemudian tinggi adalah lebih dari 80%. Nah, ini ada rumusnya. Jadi rumusnya ini sama dengan sebelumnya ya, yang ini, yang depan ini, ya, untuk berubah menjadi angka ini. Oke, setelah datanya siap seperti ini, kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 27. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita masuk ke variable view. Oke, masuk ke variable view. Nah, kita buat dulu ya. Kita buat dulu ini menjadi beberapa variabel. Nah, ini tinggal di copy saja ini. Ini tinggal di copy. Kemudian kita bisa paste di sini. Nah, seperti ini kita paste. Selanjutnya kita masukkan nama dari masing-masing variabelnya. Ini copy, kemudian paste di sini di label.
Oke, setelah seperti ini kita masukkan untuk kodenya ya, untuk kodenya. Nah, kodenya kita masukkan di sini di value. Nah, kita klik, 1 kita isikan rendah, 2 kita masukkan sedang seperti ini, 3 kita masukkan tinggi. Nah, seperti ini ya, add lalu oke. Nah, ini karena kodenya sama semua, ini tinggal kita copy saja. Oke, seperti ini. Nah, ini kita copy, kemudian kita blok seperti ini, kita paste. Nah, lalu kita masukkan data ini ya, data persentasenya. Kita copy, dan kita masuk ke data view. Nah, lalu paste seperti ini. Nah, kita cek ya apakah codingnya sudah masuk. Nah, ini ya, codingnya sudah masuk dengan mengklik ini. Oke, setelah seperti ini lalu kita bisa analisis. Jadi klik analyze ya, analyze, kemudian kita pilih menu deskriptif statistik, lalu di sini ada cross tab, kita klik. Nah, seperti ini. Kita masukkan frekuensi penggunaan ke row, kemudian ini kita blok seperti ini, kita masukkan ke kolom. Oke, jadi frekuensi penggunaan ke row ini kita blok, kita masukkan ke kolom, lalu kita klik statistik. Nah, ini kita pilih di sini centang ini ya, G-square, lalu klik OK. Ini tinggal kita langsung klik OK saja. Nah, ini bisa kita interpretasikan ya. Nah, jadi di sini ada tabel untuk cross tabulasi ya, tabulasi silang, yaitu dari frekuensi penggunaan dan kesetaraan. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi untuk frekuensi rendah dengan kesetaraan rendah itu ada 9 orang. Jadi frekuensi sedang, kesetaraan rendah ada 8 orang, frekuensi rendah kesetaraannya tinggi ada 9 orang, dan totalnya itu adalah 26 ya. Jadi total frekuensi penggunaan sosial media yang memiliki kesetaraan rendah itu ada 26. Seperti itu dan seterusnya ya. Nah, untuk Chi-square, untuk hasil p-value-nya kita lihat di sini ya, Chi-square test. Nah, ini persen Chi-square. Nah, kita gunakan nilai ini Chi-square ini. Jadi untuk nilai Chi-square itu harus lebih kecil dari ini ya, harus lebih kecil dari 0,05 baru dikatakan itu terdapat pengaruh yang signifikan ya, pengaruh perbedaan yang signifikan. Jadi perbedaan dari frekuensi terhadap kesetaraan, kebebasan dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat untuk nilai Chi-square-nya adalah 0,883. Nah, ini artinya lebih besar dari 0,05, maka di sini tidak terdapat pengaruh yang signifikan, atau berapapun frekuensi penggunaan media sosial itu tidak mempengaruhi nilai kesetaraan. Nah, untuk yang signifikan di sini kita lihat yang ini ya, jadi hubungan frekuensi penggunaan media sosial terhadap pengenalan diri. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk yang pengenalan diri ini nilai p-value-nya adalah 0,004. Nah, ini lebih kecil dari 0,05, maka di sini terdapat pengaruh yang signifikan. Jadi bisa kita lihat di sini, jadi jadi semakin tinggi frekuensi penggunaan, maka pengenalan dirinya akan semakin tinggi ya. Nah, ini karena untuk pengenalan diri, nah, tinggi itu merupakan jumlah responden yang terbanyak, seperti itu. Oke, seperti itu untuk analisisnya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.